Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianovi Ananda dengan NIM H0221036 akan melakukan praktikum perancangan percobaan dan analisis data menggunakan SPSS dan RStudio. Baik, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu percobaan 4 dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaC3 dan fosfat terhadap pH, tersedia N total dan produksi kacang tanah oksisol. Dosisnya CaC3 ini dan fosfat ini dengan 4 ulangan. Nah, untuk tabelnya seperti ini, dan ini menggunakan RALF. Langsung saja, ini datanya masuk ke SPSS. Nah, ini kita copy dari data RALF ini, terus kita copy ke sini. Kita ke variable view, kita ubah sesuai namanya, dosis CaCO3. Nah, karena SPSS ini tidak bisa pakai spasi, jadi kita pakai underscore. Dosis pupuk fosfat, kemudian ulangan pH tersedia dan produksi kacang tanah. Karena ini huruf, kita pakai string, value-nya disesuaikan sama K0, kemudian yang kedua K1, yang ketiga K2, ya, terus dan oke. Terus yang dosis fosfat 1 itu P0, yang kedua P1, 3 P2, dan oke. Ulangannya ini 0 aja, kemudian diganti 1 1 2 2 3 3 4, karena ulangannya 4 kita pakai 4. Oke. Nah, ini diganti nominal, yang scale itu yang parameter scale. Kita ke data view. Nah, karena datanya sudah sesuai, kita langsung aja ke analisis dengan analyze general linear model univariate. Kemudian ini dimasukkan dependent variabelnya satu-satu, kita nanti G11, fix faktornya CaCO3, dosis pupuk CaCO3 sama fosfat. Karena ini RALF, ulangan tidak dimasukkan. Kemudian modelnya kita buat with terms, kita masukkan dosis pupuk CaC3, dosis pupuk fosfat, kemudian interaksi keduanya. Continue. Kemudian post hook-nya kita masukkan semua, LSD sama Duncan. Continue. Image-nya overall. Continue.
Kemudian optionnya deskriptif statistik continue. Kalau udah kita oke. Nah, ini akan muncul hasil ujinya. Yang pertama uji ANOVA. Dosis pupuk terhadap pH itu sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Dosis pupuk fosfat juga sama, sangat signifikan. Interaksinya juga sangat signifikan. Kemudian uji lanjutnya untuk dosis pupuk CaCO3 terhadap pH, yaitu untuk perlakuan K0 berbeda nyata dengan K1, K0 juga berbeda nyata dengan K2, K1 berbeda nyata dengan K2. Hal ini karena notasinya berbeda, 1, 2, 3 atau ABC, maka berbeda nyata. Kemudian lanjut, dosis pupuk fosfat terhadap pH untuk P0 dan P2 ini tidak berbeda nyata karena notasinya sama, A atau 1. Keduanya berbeda nyata dengan P1 karena notasinya berbeda. Kemudian kita lanjut ke analisis selanjutnya. Analyze, kemudian linear, univariate. Nah, kemudian pH-nya ini dikeluarkan, terus ganti P tersedia. Kemudian ini sama semua. Terus kita elements to overall, continue. Oke. Nah, ini muncul hasil ANOVA-nya. Pupuk CaCO3 terhadap P tersedia ini sangat signifikan. Kemudian pupuk fosfat terhadap P tersedia juga sangat signifikan. Interaksi keduanya juga sangat signifikan. Kemudian kita lihat hasil lanjutnya. Untuk dosis pupuk CaCO3 terhadap P tersedia, untuk K0 berbeda nyata dengan K1, K0 berbeda nyata dengan K2, K1 berbeda nyata dengan K2. Ini ditandai dengan notasi yang berbeda, 1, 2, 3 atau ABC. Kemudian yang dosis pupuk fosfat terhadap P tersedia ini, untuk P2 dan P1 ini tidak berbeda nyata karena notasinya sama. Keduanya berbeda nyata dengan P0 karena notasinya berbeda, 1, 2 atau AB. Kemudian kita lanjut ke analisis selanjutnya. General, linear, univariate. Kemudian P tersedia dikeluarkan, kita ganti N total. Terus IM ini overall, continue. Oke. Nah, ini uji ANOVA-nya. Untuk dosis pupuk CaCO3 terhadap N total tanah itu sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Dosis pupuk fosfat juga sangat signifikan. Dosis pupuk interaksinya yaitu signifikan juga. Terus kemudian untuk dosis pupuk CaCO3 terhadap N total, ketiganya berbeda nyata karena notasinya beda, 1, 2, 3 atau ABC. Kemudian untuk yang dosis pupuk fosfat terhadap N total, untuk yang P1 dan P2 ini tidak berbeda nyata karena memiliki notasi yang sama, yaitu 2 atau B. Keduanya berbeda nyata dengan P0 karena berbeda, atau 1 dengan 1, 2 atau AB. Kemudian selanjutnya kita analisis produksi kacang tanahnya. Sama semua, terus IM overall, continue, dan oke. Nah, ini muncul hasilnya. Untuk uji ANOVA-nya, dosis pupuk CaC3 terhadap produksi kacang tanah ini sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Kemudian dosis pupuk fosfat terhadap produksi kacang tanah ini tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kemudian yang interaksi keduanya ini sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Untuk uji lanjutnya, dosis pupuk CaC3 terhadap produksi kacang tanah itu untuk K0 dan K1 ini tidak berbeda nyata karena notasinya sama, A atau 1. Keduanya berbeda nyata dengan K2 karena memiliki notasi yang berbeda, 2 atau 1. Ini A, ini B. Kemudian untuk
Dosis pupuk fosfat terhadap produksi kacang tanah ini tidak berbeda nyata karena di sini tadi tidak signifikan. Nah, mungkin untuk uji ragamnya seperti itu. Selanjutnya kita akan uji korelasinya. Correlate, bivariate. Nah, kemudian masukkan variabel, semuanya dimasukkan. Kemudian person, oke. Nah, ini muncul hasil korelasi antar variabel. Untuk pH dengan P tersedia ini berkorelasi kuat karena mendekati 1 dan sangat signifikan karena ini ada bintang 2-nya. Jadi kalau untuk korelasi itu semakin mendekati yang ke 1, semakin kuat korelasinya. pH dengan N total tanah juga berkorelasi kuat dan signifikan. Untuk pH dengan produksi kacang tanah berkorelasi kuat dan signifikan. Untuk selanjutnya P tersedia dengan pH itu juga korelasi kuat signifikan. Untuk P tersedia dengan N total korelasi kuat signifikan, dan untuk P tersedia dengan produksi kacang tanah juga korelasi kuat signifikan. Untuk N total tanah dengan pH juga korelasi kuat signifikan. N total tanah dengan P tersedia korelasi kuat dan signifikan, dan N total tanah dengan produksi kacang tanah korelasi kuat dan signifikan. Selanjutnya produksi kacang tanah dengan pH itu korelasi kuat signifikan, dengan P tersedia korelasi kuat signifikan, dengan N total tanah korelasi kuat dan signifikan. Nah, mungkin untuk soal pertama sekian, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini, seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumatana dengan kombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, bahan organik, K3, dan tinggi tanaman yang diulang sebanyak 4 blok. Untuk tabelnya kita udah pindah ke Excel. Selanjutnya ke SPSS-nya. Nah, ini kita copy dari tabelnya yang udah kita buat RAKF. Nah, ini copy. Kita paste di sini. Dan kita ke variabel view. Untuk ini diganti nama sesuai namanya, dosis pupuk, kemudian kelator, ulangan, pH, bahan organik, K3, dan yang terakhir tinggi tanaman. Kemudian ulangan 0. Terus tabelnya kita ganti 1 itu tanpa pupuk. 1 itu sesuaikan dengan Excel-nya tanpa pupuk. Yang kedua dengan pupuk anorganik, dan yang ketiga dengan pupuk anorganik plus organik. Oke. Kemudian ini 1 tanpa kelator. Yang kedua ini dengan isolat bakteri. Dan yang ketiga dengan pupuk kompos.
dan oke. Nah, untuk ulangannya ini 1 sampai ulangan 4 jadi sampai 4. Kemudian oke. Untuk ini ganti nominal, selanjutnya scale, kita lihat data view. Nah, ini udah sesuai, kita lanjut analisis linear univariate. Terus kemudian kita dependent variable dimasukkan satu-satu, pertama PH dulu. Nah, karena ini RAKF, maka ini ulangan juga dimasukkan ke fixed factor. Maaf, ini ulangan. Terus modelnya kita build terms, masukin semua relator, kemudian interaksi keduanya, dan ulangan. Kemudian continue, post hook-nya kita masukkan semua, kemudian LSD dan Duncan. Continue, IM means-nya overall, continue, option-nya descriptive statistik, kemudian oke. Nah, ini output-nya. Untuk uji ANOVA-nya ini, yang ini. Dosis pupuk terhadap pH itu tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Untuk kelator juga tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Untuk dosis interaksinya juga tidak signifikan, ulangan juga tidak signifikan. Kita lihat uji lanjutnya. Untuk dosis pupuk terhadap pH, pupuk organik dengan tidak berbeda nyata dengan pupuk organik dan plus anorganik. Kemudian pupuk organik plus anorganik tidak berbeda nyata dengan tanpa pupuk karena memiliki notasi yang berbeda, notasi yang sama, maaf. Ini sama ini sama itu. Kemudian yang pupuk organik dengan tanpa pupuk memiliki pupuk organik dan tanpa pupuk ini berbeda nyata karena memiliki notasi yang berbeda. Kemudian kelator terhadap pH ini tidak berbeda nyata karena notasinya sama semua. Begitu juga dengan ulangan, tidak berbeda nyata karena sama semua. Kemudian kita lanjut ke analisis selanjutnya, analyze linear univariate, dan pH-nya dikeluarkan, kita BO ganti BO, kemudian sama semuanya, ini overall, continue, kemudian oke. Untuk uji ANOVA-nya, dosis pupuk terhadap bahan organik ini signifikan karena kurang dari 0,05. Untuk kelatornya signifikan karena kurang dari 0,05, dan untuk interaksi keduanya sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Untuk ulangan tidak signifikan. Kita uji lanjutnya, dosis pupuk terhadap bahan organik ini tanpa pupuk dengan pupuk organik plus anorganik ini tidak berbeda nyata karena notasinya sama. Kemudian yang pupuk anorganik plus organik ini dengan pupuk anorganik tidak berbeda nyata juga karena memiliki notasi yang sama. Untuk tanpa pupuk dengan pupuk organik ini berbeda nyata karena notasinya berbeda 1, 2, atau AB. Selanjutnya, kelator terhadap BO tanpa isolat bakteri dengan pupuk kompos ini tidak berbeda nyata karena memiliki notasi yang sama, B atau 2. Keduanya berbeda nyata dengan tanpa kelator karena memiliki notasi yang berbeda. Untuk selanjutnya ulangan, ini tidak berbeda nyata karena notasinya sama semua. Kita lanjut uji selanjutnya, analyze univariate. Nah, kemudian PO-nya dikeluarkan, kita KTK. EM-nya overall, continue, kemudian oke.
Nah, untuk ini ANOVA-nya, untuk dosis pupuk terhadap KTK ini sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Untuk kelatornya juga sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Untuk interaksi keduanya signifikan karena kurang dari 0,05 dan ulangan tidak signifikan. Kita lihat uji lanjutnya. Untuk dosis pupuk terhadap KTK ini, pupuk organik plus organik dengan pupuk anorganik ini tidak berbeda nyata karena memiliki notasi yang sama. Kemudian keduanya berbeda nyata dengan tanpa pupuk karena memiliki notasi yang berbeda, A dengan B. Kemudian kelator dengan KTK dengan isolat bakteri tidak berbeda nyata dengan pupuk kompos karena notasinya sama. Kemudian keduanya berbeda nyata dengan tanpa kelator karena berbeda notasi A dan B. Kemudian untuk ulangan tidak berbeda nyata karena semua notasinya sama A. Kemudian analisis yang selanjutnya, ketika dikeluarkan tinggi tanaman dimasukkan. PMS-nya overall continue. Nah, oke. Ini keluar outputnya. Kita lihat yang ini, usia ANOVA-nya. Untuk dosis pupuk terhadap tinggi tanaman itu sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Yang kelator ini tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Terus interaksi keduanya juga tidak signifikan dan ulangan juga tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kemudian uji lanjutnya, dosis pupuk terhadap tinggi tanaman itu tanpa pupuk tidak berbeda nyata dengan pupuk organik plus anorganik karena memiliki notasi sama yaitu A. Kemudian keduanya berbeda nyata dengan pupuk organik karena memiliki notasi berbeda A dan B. Kemudian kelator dengan tinggi tanaman itu isolat bakteri tidak berbeda nyata dengan tanpa kelator karena memiliki notasi yang sama A. Kemudian yang tanpa kelator tidak berbeda nyata dengan pupuk kompos karena juga memiliki notasi yang sama yaitu B. Kemudian isolat bakteri dan pupuk kompos ini berbeda nyata karena beda notasinya. Selanjutnya ulangan tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman. Selanjutnya uji uji ragamnya udah selesai. Kita lanjut ke korelasi antar variabel bivariate. Kemudian masukkan semua variabelnya. Dengan Pearson, kemudian oke. Nah, ini muncul korelasinya. Untuk pH berkorelasi negatif tidak signifikan dengan bahan organik. Kemudian, jadi untuk saat pH-nya turun, bahan organiknya tinggi, kemudian saat pH-nya rendah, tinggi, bahan organiknya rendah. Gitu. Terus kemudian pH terhadap KTK. Ini korelasi, tapi tidak kuat. Korelasi tidak signifikan. Kemudian pH dengan tinggi tanaman ini berkorelasi negatif dan signifikan. Kemudian bahan organik terhadap pH ini berkorelasi negatif, tidak signifikan. Kemudian bahan organik dengan KTK berkorelasi kuat, signifikan, dan terhadap tinggi tanaman itu berkorelasi negatif, tidak signifikan. Kemudian KTK dengan pH ini berkorelasi positif, tidak signifikan. Kemudian KTK dengan bahan organik berkorelasi kuat, signifikan. Dan untuk tinggi tanaman berkorelasi tidak signifikan. Kemudian tinggi tanaman terhadap pH itu berkorelasi negatif, signifikan. Kemudian tinggi tanaman terhadap bahan organik ini berkorelasi negatif, tidak signifikan. Tinggi tanaman dengan KTK ini berkorelasi positif, kemudian ini tidak signifikan. Nah, mungkin untuk uji dengan SPSS cukup sekian, dan kita lanjut dengan uji RStudio. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan menggunakan RStudio.
Yang pertama kita menambah R script dulu dengan ini new R script, dan kita save dulu ZRR. Kita pilih foldernya. Dan kita bisa save working di directory kita di sini. Kemudian kita pilih ini .3 dulu, file buat nyimpennya. Kemudian di perancangan percobaan, kemudian open. Kemudian ini set as working directory. Nah, oke, selanjutnya kita import data dulu dengan import dataset. Di sini di file juga bisa dengan import dataset. Kita di sini terus from Excel, kemudian kita cari data kita. Browse dan data Excel kita, open. Kita menunggu dulu sampai keluar tabel-tabelnya. Kemudian kita bernama sesuai sheet-nya, ini RALF. Kemudian ini RALF import. Tunggu loading dulu. Import. Kita import yang RAKF sekalian dengan cara yang sama. Cari data kita. Terus namanya diganti RAKF. Ini juga diganti RAKF import. Kita nunggu. Nah, kita kerjanya di sini di bagian. Kemudian ke package. Nah, kita aktifin fitur agricole dan bioresearch. Kalau misal ini belum ada, kita cari di install ini. Kemudian kita ketikkan misal agricole. Kemudian terus kita install, karena ini udah aku install, jadi langsung aja. Nah, ini langsung kita tulis script kita yang mau dianalisis. Pertama kita RALF dulu. RALF. Karena ini harus sesuai ya sama data kita, kalau enggak nanti bisa error. RALF. Kemudian lihat data. STR RALF. Kemudian kita run. Nah, ini muncul data kita. Kemudian kita lanjut ke RALF dolar persis PCACO 3. Kemudian S vektor RALF dolar persis PCACO 3. Kemudian kita run. Kita nulis lagi buat yang kedua, RALF dolar dosis pupuk fosfat, kemudian S vektor
RaLF dolar dosis pupuk fosfat, terus kitaran, selanjutnya STR RaLF, kitaran, dan summary. RaLF kitaran, semua yang kita tuliskan deskripsi ini muncul di sini. Nah, ini datanya, dan kita lanjut ke ANOVA dan uji lanjut. Di sini kita memakai sini FGRD to fake. Nah, kita ke sini, kita copy ini aja, kita tes. Nah, FGRD to fake, datanya kita RaLF, kemudian langsung aja kita mau uji yang kolom mana, kolom 4 sampai 7. Nah, ini dilihat di RaLF sini, ini kolom keempat kan, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kemudian track I-nya kita RaLF dolar dosis pupuk CaCO3. Kemudian track B-nya RaLF dolar dosis pupuk fosfat. Multiple comparison test ini kita lihat di sini. Kalau 0 for no test, 1 for LSD test, 2 for dang. Kan tes, kita pilih yang 1 karena kita mau tes LSD, dan kita run. Nah, datanya muncul di sini. Ini semua datanya udah muncul. Nah, ini untuk uji terhadap pH, ini faktor A sangat signifikan, faktor B sangat signifikan, interaksinya juga sangat signifikan. Dilihat dari tanda bintang dari kode ini. Kemudian R square-nya juga, terus p-value-nya 0,85, 0, kemudian ini uji lanjutnya untuk ketiga perlakuan ini berbeda nyata karena notasinya berbeda A, B, dan C. Kemudian untuk dosis fosfat yang P2 dan P0 ini tidak berbeda nyata karena ini notasinya sama B, dan P1 ini A. Nah, di RStudio ini enaknya langsung keluar notasinya, jadi kita langsung tahu ini berbeda nyata atau tidak. Kemudian selanjutnya interaksinya juga ada, dan di SPSS tadi belum mendukung interaksinya. Ini ada interaksinya yang memiliki notasi yang sama kayak gini, berarti tidak berbeda nyata. Nah, ini berarti ini tidak berbeda nyata dengan yang ini gitu. Terus kemudian selanjutnya P tersedia. Untuk faktor A terhadap P tersedia ini sangat signifikan, faktor B juga sangat signifikan, interaksinya juga sangat signifikan karena bintang 3. Kemudian p-value-nya ini, kemudian dosis pupuk CaCO3 terhadap P tersedia ini, ketiganya berbeda nyata karena notasinya berbeda semua. Kemudian pupuk fosfat terhadap P tersedia ini untuk P1 dan P2 ini tidak berbeda nyata karena notasinya sama, dan keduanya berbeda nyata dengan P0. Kemudian interaksi keduanya yang K1 dan P0 ini tidak berbeda nyata karena ada 2 notasi. Kemudian selanjutnya dengan N total tanah terhadap N total tanah, untuk faktor A ini sangat signifikan, faktor B sangat signifikan, dan faktor interaksinya juga sangat signifikan dengan bintang 3. Kemudian untuk
dosis pupuk CaCO3 terhadap N total ini berbeda nyata semua dengan notasi yang berbeda. Kemudian untuk yang dosis fosfat ini P2, P1 ini tidak berbeda nyata dengan notasi yang sama, P0 ini berbeda nyata. Kemudian interaksinya yang K0 P1 dan K1 P1 ini tidak berbeda nyata karena memiliki notasi yang sama. Kemudian terhadap produksi kacang tanah, untuk faktor A ini sangat signifikan karena bintangnya 3. Untuk faktor B tidak signifikan karena lebih dari 0,5. Dan yang interaksinya signifikan karena bintang 2. Kemudian uji lanjutnya untuk yang dosis CaCO3 ini, yang K1 dan K0 ini tidak signifikan karena notasinya sama. Keduanya berbeda nyata dengan K2. Kemudian yang dosis pupuk fosfat terhadap kacang tanah tidak berbeda nyata karena tadi tidak signifikan. Kemudian interaksinya ini untuk yang memiliki notasi yang sama ini tidak signifikan. Itu. Kemudian nah sampai situ kemudian kita uji korelasinya. Korelasi. Kemudian kita RALF correlation, kemudian RALF, nah kita ujinya kolom 4 sampai 7 sama tuliskan. Kemudian metodnya Pearson, kita tulis Pearson. Nah udah, kemudian kita run. Kan kita tulis RALF, terus kita run. Nah ini muncul korelasinya. Untuk pH dengan P tersedia ini korelasi kuat karena mendekati angka 1. Dengan N total tanah juga korelasi kuat karena mendekati angka 1. Dengan produksi kacang tanah juga korelasi kuat karena mendekati angka 1. Kemudian N total P tersedia dengan pH korelasi kuat signifikan. N total tanah korelasi kuat signifikan. Dengan produksi kacang tanah juga korelasi kuat signifikan. N total tanah dengan pH juga korelasi kuat signifikan. Dengan P tersedia korelasi kuat signifikan. Dengan produksi kacang tanah juga berkorelasi dan signifikan. Kemudian produksi kacang tanah terhadap pH korelasi kuat signifikan. Kemudian P tersedia dengan P tersedia korelasi kuat signifikan. Dengan N total tanah juga berkorelasi positif. Nah artinya produksi kacang tanah tinggi, pH-nya juga tinggi. Kemudian produksi kacang tanah tinggi, P tersedia juga tinggi. Nah untuk mungkin cukup sekian dari RALF. Kemudian kita lanjut ke RAKF. Skripnya kurang lebih sama seperti yang atas tadi. Kita tulis STR RAKF run. Nah ini data kita. Kemudian RAKF dolar dosis pupuk, kemudian S vektor RAKF dolar dosis pupuk, kita run. Kemudian kita tuliskan dengan sama untuk yang kedua RAKF dolar gelator, kemudian S vektor RAKF dolar gelator, kemudian kita run. Terus STR
RAKF, gitaran, kemudian summary RAKF, gitaran. Nah, ini muncul hasil skripnya. Kemudian nih, kita lanjut dengan ANOVA dan uji lanjut. Nah, kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai yang FRBD to fake. Nah, ini. Copy. Bedanya sama yang atas tadi, ini ada replication vector. Replication vector ini blok atau ulangan, karena RALF ini bloknya juga berpengaruh. Jadi kita masukkan datanya, kita RAKF. Kemudian kita ujinya kolom 4 sama sampai 7. Nah, ini sama kayak tadi, 4 sampai 7. Kemudian replication vektornya kita tulis RAKF dolar ulangan, kemudian vec A-nya RAKF dolar dosis pupuk, vec B-nya RAKF dolar kilator. Nah, multiple comparison testnya ini juga dari sini. Nah, kita mau LSD tulis 1, kemudian run. Nah, ini udah keluar hasilnya. Kita lihat. Nah, untuk pengaruhnya terhadap pH ini ulangan tidak signifikan, faktor A juga tidak signifikan, faktor B tidak signifikan, interaksinya juga tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Nah, untuk uji lanjutnya, untuk pH ini yang tanpa pupuk ini tidak berbeda nyata dengan pupuk organik plus organik, kemudian pupuk organik plus anorganik tidak berbeda nyata dengan pupuk anorganik karena memiliki notasi yang sama. Kemudian yang tanpa pupuk berbeda nyata dengan pupuk anorganik karena berbeda konotasinya. Kemudian terhadap kelator ini tidak berbeda nyata semua karena notasinya sama. Kemudian untuk ini interaksinya yang tidak berbeda nyata tanpa pupuk organik dengan isolat bakteri dan pupuk organik dengan tanpa kelator. Yang lain tidak berbeda nyata karena notasinya sama. Kemudian dengan bahan organik ini yang ulangan tidak signifikan, yang faktor A signifikan, yang faktor B signifikan, interaksinya sangat signifikan dengan bintang 3. Kemudian uji lanjutnya untuk pupuk anorganik tidak berbeda nyata dengan pupuk anorganik plus organik karena memiliki notasi yang sama. Kemudian pupuk organik dan anorganik tidak berbeda nyata dengan tanpa pupuk karena memiliki B notasi yang sama. Kemudian pupuk organik berbeda nyata dengan tanpa pupuk. Kemudian selanjutnya yang kelator ini pupuk kompos dengan isolat tidak berbeda nyata karena memiliki notasi yang sama. Keduanya berbeda nyata dengan tanpa kelator. Kemudian interaksi keduanya ini. Kemudian dengan KTK ini yang ulangan tidak berbeda nyata, tidak signifikan karena memang lebih dari 0,05. Kemudian yang faktor A sangat signifikan, yang faktor B sangat signifikan, yang interaksinya signifikan.
Kemudian dosis pupuk terhadap KTK ini pupuk anorganik dengan pupuk anorganik plus organik ini tidak berbeda nyata karena notasi yang sama. Keduanya berbeda nyata dengan tanpa pupuk. Kemudian yang kelator dengan KTK ini, yang isolat bakteri dan kompos ini tidak berbeda nyata karena notasi sama. Keduanya berbeda nyata dengan tanpa kelator. Kemudian hasil interaksinya ini seperti ini, yang memiliki notasi yang sama ini tidak berbeda nyata. Kemudian terhadap tinggi tanaman ini yang signifikan hanya ya faktor A, lainnya tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Untuk uji lanjutnya, dosis pupuk terhadap tinggi tanaman itu yang pupuk anorganik plus organik dengan tanpa pupuk tidak berbeda nyata karena memiliki notasi sama dan keduanya berbeda nyata dengan pupuk anorganik. Kemudian kelator terhadap tinggi tanaman tanpa kelator tidak berbeda nyata dengan pupuk kompos karena memiliki notasi sama A. Kemudian tanpa kelator dengan isolat bakteri memiliki notasi sama B dan tidak berbeda nyata. Pupuk kompos dengan isolat bakteri berbeda nyata karena A dan B berbeda. Kemudian ini interaksi antar perlakuannya. Nah, selanjutnya kita uji korelasinya. Korelasinya dengan RAKF RAKF, kemudian correlation, kemudian ini RAKF, kolom 4 sampai 7, kemudian metodenya Pearson, kemudian gitaran, kemudian RAKF. Nah, di sini RAKF gitaran. Nah, ini hasil uji korelasinya. Nah, untuk pH ini tidak ada korelasi dengan bahan organik. Dengan KTK ini berkorelasi tidak kuat karena tidak mendekati 1. Dengan tinggi tanaman itu berkorelasi negatif karena ini nilainya minus. Kemudian bahan organik dengan pH ini tidak ada korelasi. Kemudian bahan organik dengan KTK berkorelasi kuat karena mendekati 1, signifikan. Kemudian KTK-nya dengan tinggi tanaman berkorelasi negatif juga karena ada minus. Kemudian KTK dengan pH ini berkorelasi tidak kuat. Kemudian dengan bahan organik berkorelasi kuat karena mendekati 1. Dengan tinggi tanaman berkorelasi tapi tidak kuat. Kemudian tinggi tanaman terhadap pH ini berkorelasi negatif karena ada min. Terus kemudian dengan bahan organik juga berkorelasi negatif. Dengan KTK berkorelasi tidak kuat. Nah, cukup sekian. Praktek analisis data menggunakan SPSS dan RStudio dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.